dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh guru yang saya hormati, semoga dengan adanya muhadharah ini semakin menambah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan salawat dan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Shallallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar santri istiqomah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, ada yang nggak jawab kalau ucap salam atau ditanya kan harus jawab. Kayaknya ada yang belum jawab. Daerah sini nih, berarti nggak fokus. Sekali lagi, apa kabar santri istiqomah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah bersemangat. Gitu dong. Capek-capek dari rumah ke sini biar dapat pahala. Udah jawab salam, dapat pahala. Alhamdulillah. Ibu sekarang mau menceritakan tentang sikap kita sabar. Sabar juga termasuk akhlak kita yang sabar, yang tidak dendam, yang tidak dengki. Kalau nggak salah, murojaah yang bulan minggu-minggu kemarin, akhlak dibagi dua, akhlak apa dan akhlak apa. Ibu mau nanya ke itu deh baju hijau, ini baju hijau. Nah itu hijau bajunya, akhlak dibagi dua, akhlak apa sama akhlak apa. Ya pinter, pahala lagi. Majmumah itu apa? Raihana, majmumah apa? Akhlak apa? Iya pinter lagi. Mahmudah apa? Dinda deh. Dinda belum tahu. Nah itu akhlak terpuji. Nanti meskipun diajarkan A2, Dinda, kalau ada yang di sini, Dinda sayang dengerin. Majmumah sama mahmudah, majmumah itu setelah mahmudah itu terpuji. Ya, harus dengerin meskipun itu bukan pelajaran yang kecil, tapi kan udah ada di depan. Ibu mau cerita sedikit nih, kita nggak dongeng ya. Akhlak terpujinya Rasulullah yang sabar, tidak dengki, tidak dendam. Ada zaman dahulu Rasulullah Nabi kita punya akhlak yang sangat sabar, sangat tidak dendam.
ceritanya kalau anak-anak udah dengar, udah pernah dengar cerita ini, apa murojaah ya. Kita mengingat kembali tingkahnya Rasulullah yang sangat sabar ya. Pada zaman dahulu ada seorang Yahudi. Yahudi tahu Yahudi itu apa? Bukan Muslim, non Muslim ya. Seorang Yahudi, dia seorang gelandangan. Udah mah Yahudi, udah tua, gelandangan, miskin. Yahudi itu apa kata ibu tadi? Kamu kan ngobrol terus kan? Iko. Yahudi itu non Muslim. Udah miskin, non Muslim, dia ada di pasar. Dia itu sukanya menghina orang. Udah miskin, bukan Islam, menghina orang lagi. Ya kan? Na'udzubillahimin. Menghina orang. Menghina siapa? Menghina Muhammad, Rasul kita yang kita puji. Muhammad itu siapa sih? Kok orang-orang bisa aja ikut ke agamanya, gampang dipengaruhi, jangan-jangan tukang hipnotis. Dia menghina terus Nabi Muhammad. Tapi setiap hari dia makan dari belas kasihan orang lain. Siapa yang memberi makan? Ada seorang laki-laki yang setiap hari memberi makan pada Yahudi tersebut. Disuapin dengan lembut. Makanan nasi garinjal, dilembutin, disuapin dengan lemah lembut. Tapi si Yahudi itu ngomong kasar. Muhammad itu ya, ini apa? Gampang aja bawa orang-orang masuk ke agamanya. Siapa sih dia? Itu ada hati yang iri di orang Yahudi itu. Ada hati yang tidak baik ya di orang itu. Setiap hari orang tersebut, laki-laki yang memberi makan, setiap hari datang dan memberi makan. Sampai suatu hari dia tidak memberi makan. Dan sahabat orang tersebut datang, namanya Abu Bakar As-Siddiq, datang kepada Yahudi itu dan memberi makan. Lalu si Yahudi itu bertanya, kok kamu bukan orang yang biasa ngasih makan aku? Katanya, aku yang memberi makan kamu. Kata si Abu Bakar As-Siddiq, aku yang memberi makan kamu setiap hari. Bukan, kamu kan buta, gak bisa melihat aku. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku memang tidak bisa melihat kamu. Kata si Yahudi, tapi aku bisa merasakan orang yang biasa memberi makan aku itu lembut. Tangannya, nasinya dilembutin dulu baru dikasih ke aku. Karena bapak itu udah tua, bapak Yahudi itu. Lalu kemana beliau yang sudah suka memberi makan aku setiap hari? Katanya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bilang, orang yang suka memberi makan bapak setiap hari itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia, kaget kan si bapak Yahudi itu? Kok kamu nggak tahu? Aku nggak tahu kalau bapak itu meninggal yang suka memberi makan aku setiap hari. Sambil diberi makan itu tetap menghina orang, menghina Muhammad. Lalu dia bertanya, di sana kamu tuh siapa? Nama saya Abu Bakar As-Siddiq. Saya temannya orang itu. Saya ingin tahu siapa orang itu sebenarnya yang suka memberi makan dengan lemah lembut kepada saya. Lalu si Abu Bakar As-Siddiq menjawab, dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu kamu hina, ya Yahudi, ya bapak tua, orang yang selalu kamu hina. Dialah orang yang selalu menyuapin kamu setiap hari. Ibu mau tanya sama Iqbal, kalau kamu berbuat baik ke orang ya, terus orang itu menghina kamu, cici siapa mana Iqbal kamu? Iqbal bakal kemana? Lawan. Iya lawan, tapi Muhammad tidak dilakukan. Disuapin rumah lembut, sugan tuh Muhammad teh, sugan Yahudi teh, ditunggu. Muhammad yang harus diberi dohor kalau kamu nyarekan. Tidak ada ke dalam kamusnya Nabi Muhammad seperti itu. Anak-anak mau punya sifat yang sangat mulia seperti Nabi Muhammad? Hebat. Nah itu intinya sabar, tidak dendam, tidak dengki. Ada yang suka ngaji, ibu tahulah, ngaji menghadap ke sini tapi tangannya tidak cicinya bak bujuk temannya.
Tahu isi orangnya, tahu yang diduga. Nggak boleh ya. Itu tidak baik. Itu alaf mazmum. Ya kita semua masuk surga. Kayaknya udah lebih dari 7 menit guru. Iya. Itu aja kayaknya ibu berbagi cerita biar kalian nih Muhammad tuh begitu agungnya Nabi kita ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi perilaku yang harus kita lakukan sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai perlindunganmu karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi intinya kalian kita tidak dijahili orang atau dapat musibah lagi dalam keadaan sakit atau apapun itu kita harus menyikapinya dengan sabar dan jangan pernah meninggalkan sholat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, tadi ibu ceritanya ada yang menggantung sedikit. Si Yahudi itu setelah dia tahu kalau yang muatin Nabi Muhammad, akhirnya dia masuk Islam dan membaca 2 kalimat syahadat. Langsung saat itu juga yang mengislamkan Abu Bakar Asy'ari. Jadi dia langsung masuk Islam dan ikut agama Nabi Muhammad dan membaca 2 kalimat syahadat. Ibu pengen dengar kalian baca 2 kalimat syahadat. Yang pojok perempuan siapa yang dulu? Abu, ayo kita baca. Pelita sayang yang kesini sebentar. Kita baca 2 kalimat syahadat bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya proses seni kelas PA1. Ya, Ya.